Jadi gimana ya, biarpun dia bertobat, tapi tetap aja kesulitan-kesulitan duniawi itu tetap menghantui dia. Ya biarpun dia kaya ya, biarpun dia diberkati, tapi kesulitan itu nggak pernah hilang. Kematian dan juga duka cita, mara bahaya itu tetap menghantuinya dia. Banyak masalah yang menimpa Yakub, tidak sedikit, lebih banyak, bahkan lebih banyak masalah yang menimpa Yakub. Tetapi di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Yakub ingin mencari yang namanya perdamaian. Dia ingin hidup damai. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah program pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2022 membahas mengenai kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Dan kita saat ini sudah masuk di pelajaran yang ke-10, namun saya tetap memberikan ajakan kepada teman-teman semua, jika Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami dan belum memiliki buku seperti yang ada di tangan saya, maka Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku pembelajaran kitab Kejadian ini secara gratis. Kami akan kirimkan secara gratis ke tempat Anda masing-masing. Hubungi saja nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, di sini sudah ada sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Ada BJ, Shalom BJ, apa kabar? Shalom Yola, baik. Shalom pemirsa. Ada Angel, Shalom. Shalom Yola, pemirsa. Ada Pastor Christian, Shalom. Shalom semua, shalom pemirsa. Dan juga ada Pastor John, Shalom. Shalom Kak Yola. Shalom semuanya. Oke, jadi saya ditemani dua pendeta dan satu calon pendeta, satu yang mirip pendeta. Atau adiknya pendeta ya? Adiknya pendeta. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar tentang Yakub Israel, ya. Kalau kita ingat-ingat lagi pelajaran tentang Yakub ini, dia ada masalah sama saudaranya. Iya. Dari pengalaman teman-teman di sini, pernah nggak berantem hebat gitu sama saudara? Thank you Yola. Ya, saya juga punya dua abang ya. Kalau dibilang tidak pernah berantem, nggak mungkin ya, mustahil ya. Tapi kalau bilang berantem hebat, ada juga berantem hebat ya. Tapi kalau bilang berantem hebatnya sampai pergi keluar rumah, mungkin enggak. Karena nggak ada makanan, nggak ada, kita nggak punya uang. Sampai berdarah gimana? Sampai berdarah ya. Pukul-pukulan pernah ya? Pukulan pernah juga. Iya. Tapi tidak sampai harus berdarah sampai masuk rumah sakit, enggak ya. Tapi ya, justru yang malah jadi seru ketika kita ingat sekarang, oh iya, tapi kalau ketika sudah besar, itu semua terjadi waktu kecil by the way. Jadi kalau pas sudah gede gini, udah nggak lagi sih. Oke, thank you BJ. Ya, kalau saya pribadi, saya punya satu saudara kembar, kemudian satu lagi adik di bawah dan satu adik perempuan. Pernah berantem besar kayaknya, mungkin pernah ya, tapi karena kita berempat, jadi dinamika pertengkaran itu lebih beragam kadang-kadang. Tergantung koalisi mana yang dibangun kan. Tapi kalau bertengkar hebat yang sampai pukul-pukulan ataupun sampai keluar rumah kayak Bang BJ, kayaknya kami belum pernah deh. Hanya memang biasanya ya yang keluar paling nggak omongan iya, atau perang dingin lah ya istilahnya ya. Ini sama siapa? Yang kembar, yang adik di bawah, atau yang sama adik perempuan? Kami lebih sering sama adik di bawah sebenarnya. Oh, oke, adik di bawah. Kalau sama kembaranku sama si Jack itu udah kayak terakhir itu SD deh. Terakhir kali ya, habis itu udah nggak lagi. Kalau adik perempuan biasanya disayang-sayang. Adik perempuan disayang saya kan. Oke, terima kasih. Oh, kalau saya kebetulan saya paling bungsu dan jauhnya 10 tahun dengan kakak. Saya yang pertama dan kedua. Jadi mau bilang ya, mereka malahan jaga saya. Kalau ada teman yang pukul saya, mereka yang jaga.
seperti itu, jadi tidak ada. Oh, oke. Kan? Saya juga sama, kompak ya. Sama juga ya. Iya sama. Justru waktu kecil, malah kalau ada orang yang mungkin isengin saya atau mungkin mengancam saya, adik saya yang turun tangan. Oh, Iya, adanya yang adiknya malah emosian. Wah, kamu berani sama kakak saya ya gitu. agak preman juga adanya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah sharing bagaimana pengalaman bersaudara. Nanti kita akan lihat cerita mengenai Yakub dan Esau ketika akhirnya Yakub sudah selesai istilahnya masa pekerjaannya di rumah mertuanya dan kembali lagi bertemu dengan saudaranya, di mana masih ada rasa takutnya, masih ada rasa bersalahnya tentang Esau yang dia telah tipu. Kita akan melihat bagaimana dia bergumul dengan Allah dan bagaimana cerita kelanjutan dari Yakub yang akhirnya berganti nama menjadi Israel. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran ke-10 dengan judul Yakub Israel. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Gije boleh pimpin kita dalam doa? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur atas kesempatan sekali lagi Engkau berikan kepada kami semua di sini untuk boleh berkumpul dan berdiskusi sekolah sahabat. Pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami masing-masing sehingga kami boleh mempelajari bagaimana kuasa Tuhan dapat mengubahkan Yakub. Kuasa yang sama juga dapat mengubahkan kami setiap hari lebih seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, dari teman-teman dulu nih, pelajaran pekan ini kita udah tahu ya ceritanya tentang Yakub yang setelah kembali dari Laban bertemu dengan Esau dan sepanjang sisa akhir ceritanya di kitab Kejadian. Kira-kira dari Pastor Christian dulu, apa yang bisa dipelajari dari cerita Yakub Israel ini? Ya, jadi pelajaran perubahan dari nama Yakub ke Israel ini yang saya dapat bagaimana satu sosok pribadi yang sungguh-sungguh untuk berubah, bukan hanya secara instan ya. Ada hal yang dia dapat, ada hal yang dia alami, baru ada perubahan. Jadi yang saya dapatkan bagaimana penggenapan dari satu pribadi ini yaitu Yakub, penggenapan yang Tuhan janjikan menjadi umat perjanjian, tetapi ada juga sosok-sosok yang mau menghalangi akan penggenapan perjanjian ini. Nanti kita akan pelajari bagaimana Simeon, Lewi, ya anak-anak Yakub ini seakan-akan menghalangi untuk alur penggenapan perjanjian ini dihentikan, kayak dihalang-halangi supaya tidak terjadi, tetapi ada cara Tuhan untuk menggenapinya. Dan kita akan lihat pelajaran ini. Terima kasih. Engel? Ini kalau kita udah biasa denger ya istilah CLBK, cinta lama belum kelar. Oh gitu. Nah, kalau yang di masalah ini MLBK, masalah lama belum kelar. Oke. Ya ini masalahnya nggak kelar. Ya. Iya. Nah akhirnya sampai 20 tahun pun nggak ketemu, si Yakub masih tetap takut ketemu sama Esau. Itu kan berarti ini masalah ini menjadi nanah di dalam diri dia. Bahkan dia sendiri takut sama nanahnya itu. Nggak semua orang takut sama lukanya sendiri, tapi dia takut sama lukanya sendiri, yang dia buat sendiri. Sampai akhirnya dia minta pertolongan Tuhan, dan setelah dia udah minta pertolongan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan tolong dia bisa berdamai lagi sama Esau. Amin. Ini mungkin menjadi pelajaran juga bagi seseorang yang sedang bergumul dengan dirinya ya, dengan memaafkan diri sendiri mungkin, menerima pengampunan dari Tuhan. Vijay? Dan masalah ini sangat real ya, masalah relationship ini it's one of the biggest problems in the world ya. Dan yang saya suka adalah untuk menambahkan dari yang lain tadi, bagaimana perubahan Yakub sang penipu di pelajaran minggu lalu jadi Yakub
sang damai menurut saya. Dia pembawa dari, kita pelajari di akhir kehidupannya bahwa dia ketika dia melihat sesuatu musibah terjadi dalam keluarganya, anaknya diperkosa, terus juga gundiknya ada affair, dia tenang, dia nggak reaktif, dia nggak menggebu-gebu, dia nggak gusar, dia nggak mau menipu seperti karakter dia sebelumnya. Dia sekarang penuh damai. Dia tahu dia adalah seorang yang dimaafkan, dia sekarang menjadi seorang yang pemaaf. Dan itulah seharusnya contoh yang kita lakukan sekarang. Kita adalah orang-orang yang dimaafkan oleh Tuhan. Kita juga harus menjadi orang pemaaf. Amin. Ya, menyambung dari apa yang dibilang tadi Bang BJ ya, bagaimana Yakub berubah dari seorang figur penipu menjadi juru damai dan juga pemaaf. Tapi kisah mengenai Yakub dan Israel ini membuat semuanya menarik. Ditutup dengan satu pertanyaan. At what cost? Banyak sekali. Ya, jadi kalau gue bandingin ini kayak kisah-kisah, kayak cerita-cerita yang mirip banget dengan film-film Godfather 1, 2, 3. Well, he achieved everything. Dia jadi orang kaya berkat Laban. Dia kemudian berdamai dengan Esau. Keluarga dia punya 12 anak, tapi kemudian kita saksikan bagaimana semua mimpi yang dia bangun itu perlahan-lahan it is being torn apart oleh orang-orang yang berada di luar kendalinya dia. Dan memang benar dia pemaaf, tapi kita harus akui juga bahwa Yakub itu memang tokoh yang kompleks. Dari semua tokoh yang ada di Alkitab, dia luar biasa kompleksnya, penuh warna dan juga penuh intrik, up and down. Tapi ya, karena kalau kita harus akui, semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan Yakub itu berakar dari satu isu yang kita akan bahas nantinya. Keluarga disfungsional. Tapi berapa banyak dari kalian yang berani bilang keluarga saya disfungsional? Kan nggak ada kan. We all like to maintain our first. Kita pengen semua tunjukin kalau keluarga kita itu paling happy, paling bahagia. Mana ada kita yang berani berkata keluarga saya itu disfungsional. Tapi ketika kita sampai di pelajaran Yakub dan juga Israel, biarpun dia bertobat, tapi dia tetap menuai konsekuensi dari tindakannya. Jadi itu fakta yang paling menyakitkan. Lu boleh bertobat, oke? You may be true with the past, but the past itu, masa lalu itu nggak akan pernah bisa lepas dari kita. Begitu. Dan sebenarnya konsekuensi itu yang membuat kita jadi jerak gitu, bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Oke, saya ingat di pelajaran pekan lalu disebutkan bahwa Yakub itu adalah seseorang yang tenang. Itu disebutkan. Dan bahkan disamakan dengan kata saleh dari Ayub, benar pada Nuh, itu disamakan dengan kata itu gitu. Arti kata tenang yang disebutkan di dalam Alkitab mengenai Yakub. Tetapi mungkin dia punya sesuatu yang busuk gitu ya. Dan itu makin lama menyebar menjadi satu yang masa lalu yang buruk gitu, dan harus dia tebus segala sesuatunya itu. Ya, kadang-kadang perbedaan antara tenang sama cuek itu tipis sih. Dia mungkin kalau pelajaran sekolah sahabat kita mungkin Dukan berkata kalau dia ada orang tenang ya. Tapi kalau misalnya anak kita diperkosa, bukankah harusnya Yakub bilang sesuatu? Oke, kita akan jadi itu lagi yang menarik ya. Jadi dia tenang atau cuek itu yang lebih seru-seru nanti. Oke, terima kasih Pastor. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Di cerita Yakub itu menarik sekali karena dia sepertinya ada 2 kali bertemu dengan Allah. Yang pertama ketika dia kabur pertama kali dari rumah, dia melihat ada satu tangga yang tinggi yang ujungnya mencapai langit, mencapai surga. Kita sudah bahas itu di pelajaran yang lalu. Dan yang kedua, ketika dia mau kembali lagi ke rumahnya, dia bergumul dengan Allah. Nah, cerita bergumul dengan Allah ini menarik banget nih. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau tanggapin dulu nggak? Ya, thank you Yola. Memang ini salah satu story yang menurut saya sangat-sangat membuka pikiran ya. Sangat-sangat menurut saya luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yakub. Determinasinya begitu tinggi ya. Dia bilang, don't go until you bless me. Jangan pergi sampai engkau memberkati. Itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh entah bertobat atau meminta kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan diberikan.
padunya. Tapi kita sungguh-sungguh nggak pertanyaannya itu. Jangan bilang kita udah saya udah doakan itu kemarin. Sekali dua kali kita udah anggap sungguh-sungguh, tapi udah persisten nggak? Sudah kita bawakan itu secara serius nggak? Bergumul nggak kita dalam? Jadi ini cerita yang sangat menurut saya bagus sekali. Dan pertama tadi berdiskusi dengan Pastor John sebelum mulai bahwa belum pernah ada yang bergumul melawan Tuhan dengan Tuhan melihat wajahnya di pagi hari. Dan ini sangat menarik untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin mengenai pergumulan ini ya, kita coba backtrack, oke, dua penampakan Tuhan kepada Yakub, dan dua-dua itu terjadi dalam kondisi yang luar biasa. Yang pertama itu tangga dari surga, yang kedua itu di Peniel, oke. Tapi ada nggak kesamaan dari dua kisah ini? Ada nggak kesamaannya? Dan ini menarik, kenapa? Karena pada penampakan pertama itu Tuhan berkata, I will bless you. Dan kalau kita lihat kata-kata Yesus, Yesuslah yang menjadi tangga. Dan Tuhan berkata, kamu nggak perlu buat apa-apa, aku akan berkati. Tapi kemudian apa kata Yakub di pasal 28 ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku akan mendirikan tugu untuk rumah Allah. Perhatikan kata-kata itu, jika. Artinya dari awal itu dia nggak pernah yakin Tuhan itu bersama dengan dia. Dia masih berusaha untuk naik ke tangga-tangga rohani itu, untuk membuktikan dirinya sebagai satu orang yang kuat. Dan memang kata Israel bergumul itu fit banget sama kehidupan Yakub. Perhatikan dari awal dia bergumul dengan Esau. Iya. Setelah dia lari ke pelarian itu dia bergumul dengan Laban. Iya. Dan setelah itu siapa lagi bergumul? Istri-istrinya bergumul, baik Lea dan juga Rahel. Dan kali ini akhirnya Tuhan bilang, oke, you keep on fighting for your life, dan you need to fight me. Amen. Wow. Itu luar biasa nggak? Ya, Kenapa? Karena inilah cara Tuhan untuk menegur Yakub. You are trying too hard. Jadi tadi kayak lo bilang kan sungguh-sungguh. Tapi menurut gue kisah Yakub ini bukan kisah bagaimana kita itu harus terus bergumul, bukan. What if maybe this is a way for God to say to Jacob, you need to stop fighting. Stop fighting ya. Lu terus bergumul. And start listening. And start listening. Obeying. Oke. Terus kan dia berkata kan, I will not let you go until you bless me. Tapi perhatikan, mereka bergumul sepanjang malam, tapi ketika pagi itu mau datang, Tuhan tiba-tiba colek femurnya. Apa yang terjadi kemudian? Itu patah. Artinya apa ya, selama ini Tuhan itu hanya ngepur. Jadi alasan kenapa Tuhan itu nggak lepas dari Yakub sampai matahari terbenam, bukan karena Yakubnya kuat. Bukan, tapi karena Tuhan biarkan Yakub untuk memegang dia. Amin. Oke, jadi masalah bergumul dengan Allah ini, kita harus tahu ya, kenapa sampai Yakub ini bergumul dengan Allah. Karena Yakub mengetahui, apa yang dia ketahui, bahwa Esau ini mau bertemu dengan Yakub, dan dia bawa apa katanya 400 orang. Ini dari Yakub sendiri dia tahu, aduh, yang tadinya Esau mungkin ketika dia mengambil hak kesulungan terus dia lari, ini Esau ini dendam. Ini kan tanggapan pribadi dari Yakub, isi hatinya. Dan dia mau bawa 400 orang untuk bertemu dengannya. Hancur memang, istilahnya memang, ya mati kalau mati. Istilahnya begitu, karena dia tahu dia salah. Dan akibat kesalahannya, dia tahu akan terjadi apa. Makanya dia bilang, saya juga akan pasukan yang di depan, terus nanti istrinya dan anak-anaknya begini-begini, diatur supaya ketika terjadi sesuatu, dia bisa cepat-cepat bawa anak dan istrinya untuk lari. Ini pergumulannya. Sampai di sini katakan, dia bergumul dengan Allah. Jadi, yang kita bisa dapat dari pelajaran ini adalah bagaimana Yakub mau mendapatkan pengampunan dari si Esau ini. Dia tidak tahu caranya bagaimana, tetapi satu yang dia tahu, ketika dia berdamai dengan Allah, dia tahu dia akan berdamai dengan saudaranya. Ya, makanya dia berdoa, memang berdoa sungguh-sungguh. Bahkan kalau istilah di dalam kitab Ratapan 3:29,
ya, ketika kita sadar kita punya salah, punya dosa, seakan-akan muka kita ini, ratapan 3:29, kita punya muka ini ditekan-tekan di dalam debu. Ya, memang artinya saya sadar saya itu hanyalah debu, tidak berarti apa-apa kalau tanpa Tuhan. Amin. Dan dari kitab ratapan ini menjelaskan, baru disitulah akan ada harapan. Yakub tahu akan ada harapan ketika saya berdamai dengan Allah. Tidak tahu bagaimana cara Allah memperdamaikan dia dengan Esau, tetapi dia tahu Allah akan membuka cara, membuka jalan. Tadi yang dibilang sama pendeta Christian itu menjadi bukti kedua bahwa sebenarnya Yakub itu nggak benar-benar trusting the Lord ya, mungkin ya. Karena setelah dia bergumul dengan Allah, Tuhan sudah bilang kamu menang, tapi dia masih bikin plan B. Iya. Dia masih bikin plan B. Oke, aku kasih yang di depan ini, lalu di tengah ini, di belakang saya yang paling belakang gitu. Dia masih bikin plan B. Seperti yang pendeta John tadi katakan bahwa di awal udah dibilang I will bless you, aku akan memberkati engkau. Terus Yakub katakan jika Tuhan memberkati aku. Tapi satu pelajaran lain yang bisa saya dapatkan juga mungkin ya dalam berdoa kita butuh sungguh-sungguh gitu. Kita butuh untuk minta terus, bergumul terus gitu. Walaupun pada akhirnya seperti yang Pastor John katakan, we need to stop fighting at one point. Mungkin Engel ada yang mau ditambahkan? Iya benar, kalau kita lihat ya, Yakub itu kelihatannya nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari kronologinya, Yakub bukan tipe seperti itu. Dia percaya sama Tuhan. Dan saya udah pernah ketemu orang seperti ini. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia selalu ada plan A, B, C, D, Z. Dan bahkan kalau plannya nggak tercapai, dia bahkan sampai lupa bahwa Tuhan itu yang mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Karena itu benar-benar terjadi, akhirnya saya melihat bahwa ada kelainan psikologi sebenarnya. Kelainan psikologi dari Yakub, di mana Yakub sendiri sebenarnya meskipun dia percaya kepada Tuhan, tapi kalau diperhatikan ya, sampai tadi itu kan ada contoh udah dijelasin sama Pastor John ya. Itu Tuhan tuh membiarkan Yakub terus menggunakan pikirannya sendiri, seakan-akan cara dia itu adalah yang terbaik. Seakan-akan Yakub merasa, oh iya, saya harus bikin ini, karena nunggu jawaban Tuhan lama gitu kan. Meskipun dia trust the Lord, tapi dia nggak bisa sabar. Ada juga tendensi kebiasaan-kebiasaan orang yang perfeksionis. Perfeksionis pun bagus di sisi lain, tapi ada banyak nggak bagusnya. Dan akhirnya gara-gara hal itulah, meskipun dia percaya Tuhan, tapi kalau nggak sesuai sama kemauan dia langsung buat plan berikutnya lagi. Dan bahkan sebelum hal itu terjadi, jadi plan itu direncanakan sama dia. Begitupun ketika dia mencuri dari bapaknya hak kesulungan itu, nah itu pun juga dia plan dia sendiri. Itu rencana dia sendiri. Sampai akhirnya dia bergumul sama Allah. Padahal ya kalau kita perhatikan ya, di dalam buku Kejadian 32 ayat 4, di mana diceritakan Allah sudah menunjukkan dirinya ketika Yakub berjalan pulang. Sudah ketemu kan? Sudah kelihatan. Seharusnya dia sadar bahwa Tuhan itu nggak pernah sedetik pun meleng, melihat dan menyertai dia. Tapi dia betul-betul kayak orang yang selalu khawatir gitu loh. Dia kayak, aduh nggak bisa. Aduh Tuhan lama banget sih jawabnya. Jadi dalam dirinya ya, kalau kita psikologi nih orang nih tergesa-gesa gitu loh. Dia bahkan buat keputusan sebelum Tuhan jawab. Dia berdoa, tapi dia nggak nunggu jawaban Tuhan. Udah saya punya jawaban ini, oke saya bikin ini. Dan banyak kali dia buat hal yang sama juga di berikutnya, sampai Dina anaknya diperkosa gara-gara dia. Kesalahan dia adalah Yakub, dia seharusnya pergi ke rumah Ishak, tapi dia malah pergi ke Kanaan. Di situ kesalahan dia yang buat. Tuhan nggak pernah suruh dia, ya kan? Tuhan nggak pernah suruh dia untuk ke Kanaan. Tapi dia dengan inisiatifnya, dia menunggu jawaban Tuhan, padahal dia udah minta jawaban, kan? Dia udah berdoa, dia minta jawaban. Gimana Tuhan? Aku mau ketemu Esau nih. Udah ketakutan nih. Dia mau ketemu Esau. Terus Tuhan udah kasih jawaban, dan Tuhan mau supaya Esau itu tenang dan ia akan ketemu sama Esau itu akan baik-baik aja. Tuhan sudah pasti akan menolong itu. Dan Tuhan jawab kan, Tuhan tolong, akhirnya baik-baik aja. Tapi yang jadi masalah, Yakub masih sama, nggak berubah.
tetap dia akan selalu gunakan plan B dan sekian-sekiannya. Dia tidak mau tunggu jawaban Tuhan, tapi dia langsung inisiatif buat pikirannya dia sendiri. Itu sih yang aku lihat. Oke. Jadi kita melihat ada proses ya di sini. Iya. Ketika seorang misalnya kayak ketemu Tuhan, nggak langsung dia tadi 180 derajat, iya betul, 180 derajat langsung berubah, langsung jadi baik semua. Tetap ada kelemahan-kelemahan yang proses penyucian itu. Ini mungkin satu pertanyaan yang cukup penting juga. Bagaimana berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri ketika kita tahu kita sudah melakukan satu kesalahan. Tapi gimana kita bisa percaya seperti di pelajaran kita ini, bukti bahwa Yakub telah diampuni adalah perubahan namanya. Dia percaya ketika, oke, saya sudah diampuni Tuhan, Tuhan mengubah nama saya gitu. Bagaimana dengan kita? Ada pengalaman nggak dari teman-teman? Saya pribadi nggak pernah sih ganti nama. Tapi yang membuat menarik sih kalau di pengalaman saya pribadi, kenapa Yakub selalu punya plan A, plan B? Kenapa dia selalu punya skema-skema, pikiran-pikiran, rencana-rencana? Kenapa dia nggak dari awal itu bersandar sama Tuhan sepenuhnya? Mungkin karena dia tahu bahwa dia diberkati oleh Ishak dengan menggunakan baju orang lain. Dia nggak pernah yakin tentang kasih cinta Tuhan sama dia. Dan itu kan kenapa kita nggak pernah bersandar sama Tuhan kan? Kita nggak pernah yakin bahwa kita itu layak dicintai sama Tuhan. We need to do something to be loved by God. Harus ada sesuatu yang kita kasih, harus ada sesuatu yang kita persembahkan, harus ada altar yang kita dirikan. Itulah makanya Yakub, dia nggak pernah mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk dikasih Tuhan. Dia selalu berusaha membuktikan bahwa ini aku loh, aku layak dikasihi. Tapi dia lupa sejak awal itu Tuhan mengasihi dia bukan karena dia layak untuk dicintai, bukan. Karena memang dia sudah dikasih dari awal. Jadi alasan halangan utama dalam perkembangan kerohanian bukanlah gangguan-gangguan dari dunia ini, enggak, menurut gua enggak. Tapi keraguan diri bahwa kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Gimana supaya bisa yakin? Kalau boleh tambahkan, saya juga dulu orang suka khawatir, tapi waktu saya baca ada sebuah quote begini, dibilang gini, worry is a down payment of something you may never have. Ngerti nggak? Jadi kalau kita khawatir, kita udah berdoa padahal, udah berserah, kita udah berdamai, tapi kita nggak percaya, tapi masih kita pikirin terus, kita masih belum. Itu membuat kita sebenarnya seakan-akan kita tuh udah bayar DP sesuatu ya, untuk sesuatu yang belum tentu jadi milik kita. Ya kan? Belum tentu juga terjadi hal yang buruk, belum tentu juga dia akan dibunuh. Tapi dia udah takut dulu semalaman, dia nggak tidur, sehingga jadi kesehatannya bisa jadi terganggu. Jadi nggak ada gunanya kalau kita tuh justru mau mengentertain feeling kita bahwa waduh kita dapat nggak, kita pantas nggak, kita ini nggak, kita. Kalau once kita udah pray, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikannya, sehingga ada damai dalam hati kita ketika menunggu, kita kita ada pilihan. Ini penting. Khawatir itu renungan pagi kita beberapa minggu lalu dibilang kekhawatiran atau hal-hal emosi yang keluar dari tubuh kita nggak bisa kontrol. Itu akan keluar dari dia. Tapi yang kita bisa kontrol adalah power of will. Mau nggak ketika kita khawatir, muncul khawatir itu, kita mau percaya sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih BJ. Kita akan lanjutkan diskusi kita yang semakin hangat ini. Jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi. Ada satu pertanyaan tadi yang masih left ya, belum terjawab gitu. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar yakin, percaya bahwa kita dikasihi Tuhan, kita sudah diampuni sama Tuhan? Kalau dari saya pribadi melihatnya ya, sebenarnya ini yang sudah saya bilang tadi itu masalah kelainan psikologi ya. Itu nggak bisa dihilangkan, tapi itu bisa dilatih untuk ke arah yang lebih benar. Nah, karena pengalaman saya menghadapi orang yang seperti ini, ketika mengalami kesulitan, saya ajak berdoa, saya diketawain. Kamu serius? Kamu ajak saya berdoa? Ini kita lagi ada masalah loh, rencanamu apa? Digituin. Jadi saya betul-betul digituin, dan akhirnya saya bilang, kita berdoa, minta petunjuk pada Tuhan. Apa yang Tuhan kasih hikmat ke kita, atau mungkin ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita take itu. Jadi jangan memulai dahulu baru berdoa.
Tapi berdoa dulu, minta hikmat, dan ketika Tuhan kasih hikmat itu, kita ambil dan kita usahakan. Bukan berarti kita diam dan nggak apa-ngapain. Nah, ketika orang-orang yang tidak percaya seperti itu, kita mau hilangkan nggak bisa. Jadi caranya gimana? Tuhan buat banyak mujizat di dalam perjalanan saya bersama orang itu. Dan ya lawatan saya, dan berulang kali dia tidak juga percaya sama Tuhan secara gambaran. Tapi sebenarnya dia percaya, tapi kekhawatiran itu lebih besar. Jadi selalu buat plan B lebih dulu sebelum Tuhan kasih jawaban gitu. Seharusnya kita waiting, tapi kita ketika waiting, ini perhatikan Yakub ya. Yang saya salut dari Yakub, ketika dia waiting ketika jawaban Tuhan, sebenarnya dia tuh udah bagus banget. Inilah kerohanian yang sebenarnya. Dia justru mengasingkan diri. Perhatikan kan, keluarganya dibiarin duluan kan. Tapi dia mengasingkan diri sampai akhirnya dia bergumul sama Allah. Nah, di kondisi itu sebenarnya itu yang harus dilakukan. Ketika berdoa, asingkan diri dari duniawi. Disitulah kita menanti jawaban Tuhan, tapi bukan berarti diam. Nah, ketika Tuhan kasih hikmat, ketika Tuhan kasih orang datang untuk bantu, ya udah kita take it gitu loh. Dan olah itu segera gitu. Jangan diam. Nah, berulang kali jam terbang iman seperti itu, berulang-ulang, akhirnya orang lawatan saya kaget gitu. Kok kamu ajaib ya? Kamu tuh bikin bulu kuduk merinding deh. Kenapa setiap doa saya yang saya selalu khawatirkan, tapi entah kenapa Tuhan selalu kasih jawaban mujizat, dan itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya dia saat ini berani pada akhirnya dia berani pasrah. Dia bilang, bagaimana plan kita? Karena ini kita punya rencana dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti ini, planning kita bagaimana? Berdoa dulu. Oke, berdoa. Lalu setelah itu dia percaya dan dia tidak lagi reaktif seperti tadi. Dia nggak lagi reaktif, dan disitulah saya menemukan bahwa kita biasakan, maka kebiasaan itu yang nggak bisa hilang, tapi akan terreplace. Kira-kira begitu. Pelan-pelan. Jadi kembali lagi latihan dan proses. Yes, Oke. betul. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, ini tadi sudah disebut-sebut nih, ada pemerkosaan terhadap Dina, tapi Yakub nggak bereaksi apa-apa. Dia, kalau tadi Pastor John bilang dari dia yang reaktif, dia bertobat, dia pindah ke ekstrim yang lain, bahwa dia jadi benar-benar yang pasif gitu. Masa anaknya diperkosa loh, dia nggak bilang apa-apa, dia nggak mau menuntut keadilan gitu. Gimana Pastor John? Ya, itu makanya dan keheningannya Yakub inilah yang membuat anak-anak itu bereaksi secara spontan dan juga secara agresif banget. Satu kota loh laki-laki dibunuh, itu gimana coba? Iya. Dan tapi yang uniknya adalah ya jawaban Yakub, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku. Gue nggak tahu nih, gimana perasaan lo kalau lo di posisi Yakub? Bisa nggak lo pentingin nama lo daripada anak perempuan lo? Itu kan kayak nggak make sense banget. Tapi inilah yang disebut dengan budaya. Di mana anak perempuan itu bukan apa-apa. Ya. Dan ketika dia punya 12 anak laki-laki, otomatis dia lebih sayang daripada sama 12 anak laki-laki ya daripada perempuannya. Iya. Jadi awal itu udah bagus ya, Yakub udah beli tanah, dia tinggal. Tapi dia ternyata tempat tinggalnya itulah yang justru membawa bencana kepada keluarganya. Dan setelah itu Tuhan suruh dia pergi ke Betel, dan di Betel pun mereka buang semua dewa-dewinya. Tapi setelah itu inang pengasuh dari Rahel itu, Ribka itu mati. Kemudian mereka pindah lagi. Setelah mereka pindah lagi, kemudian Rahel mati. Jadi gimana ya? Biarpun dia bertobat, tapi tetap aja kesulitan-kesulitan duniawi itu tetap menghantui dia. Ya biarpun dia kaya ya, biarpun dia diberkati, tapi kesulitan itu nggak pernah hilang. Kematian dan juga duka cita, mara bahaya itu tetap menghantuinya dia. So harus pasif atau reaktif? Kayaknya itu bakal jadi perdebatan yang cukup hangat. Jangan di sini, jangan di sini karena waktunya nggak banyak. Nih, mungkin oke, BJ dulu nggak apa-apa. Tapi yang saya mau tambahkan adalah sebenarnya memang dia diam ya setelah mendengar itu. Tapi ada hal yang baik yang dilakukan adalah ketika dia menegur anaknya, ketika mereka sudah melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi ketika mereka membunuh itu dia tidak membenarkan. Banyak kita sebagai orang tua atau sebagai kita suka membenarkan perbuatan jahat yang menurut kita itu karena itu motifnya baik.
yaitu membalas oh ini anak adik kami diperkosa dan segala macam. Terkesan terlihatnya baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. Dan itu menurut saya tindakan yang baik, paling tidak at least dilakukan oleh Yakub untuk menegur anak-anaknya. Oke. Nah, kita mau bicara sedikit nih tentang mengapa Alkitab juga istilahnya mencatat hal-hal yang buruknya tuh sampai buruk banget gitu loh. Yakub itu kayaknya kan sosok yang ya tokoh Alkitab yang penting gitu ya. Tapi ketika kita pelajari lebih dalam, gali lebih dalam, ternyata sangat manusiawi gitu kayak kita sekarang yang memang punya banyak kelemahan, yang memang mungkin percaya sama Tuhannya juga belum benar-benar percaya banget. Kenapa kira-kira? Pastor Christian dulu. Iya, jadi manusiawi Yakub ya. Kalau saya, contoh atau kita lah, membawa pemikiran kita atau membawa diri kita sendiri ke posisi Yakub, kita juga bisa berpotensi akan melakukan seperti Yakub lakukan. Karena kenapa? Contoh kita hidup sekarang ini, dan ketika ada masalah, kadangkala kita juga dibuat ragu oleh masalah itu. Tekanan hidup yang membuat kita ragu, ya, dan lari dari Tuhan. Oh, lebih menyenangkan ketika ada masalah, ada yang tadinya sudah bertobat, lebih baik saya kembali menjadi kafir istilahnya, minuman keras, merokok, membuat kesenangan tersendiri. Tetapi dengan pelajaran Yakub ini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kita mencari Tuhan, ya. Ini yang kita bisa ambil dari pelajaran ini. Karena kenapa? Ketika ada perubahan dari sisi Yakub, banyak masalah yang menimpa Yakub. Tidak sedikit, lebih banyak, bahkan lebih banyak masalah yang menimpa Yakub. Tetapi di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Yakub ingin mencari yang namanya perdamaian. Dia ingin hidup damai. Dari perubahan-perubahan hidupnya, dari apa yang terjadi latar belakang hidupnya, dia ingin bahwa saya ingin hidup damai. Ketika Dina diperkosa tadi ya, disinggung, ketika Simeon dan Lewi menjara dan banyak melakukan pembunuhan, Yakub bukan dia diam atau biarkan, tetapi di pelajaran hari Selasa ini mau mengajak kita untuk hidup damai. Jadi di sini katakan, adapun Yakub dia hanya peduli dengan perdamaian. Pelajaran hari Selasa. Makanya dia bilang, dari hal-hal yang dilakukan oleh anak-anaknya berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah. Jadi dia ingin meminimais masalah itu. Walaupun masalah itu tidak akan serta-merta lalu begitu saja, karena kita hidup di atas dunia ini, pasti akan terus ada masalah. Hari ini ada masalah, selesai masalah, besok sudah ditunggu loh masalah yang lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap dekat dan setia kepada Allah itu saja. Amin. Oke, seperti tadi yang Pastor Christian juga katakan di awal ya, bagaimana ada orang-orang bahkan anak-anaknya Yakub sendiri yang berusaha untuk menghalangi nubuatan itu gitu, dimana dari garis Yakub inilah, dari garis Israel inilah akan datang juru selamat. Ketika kita belajar dan melihat cerita tentang Yakub, bagaimana manusiawinya dia, dan bagaimana Alkitab mencatat bahwa dia bukan superhuman gitu, bukan superhero, dia manusia biasa sama seperti kita yang butuh proses. Kita juga mungkin jangan berpikir, oh kalau saya berdoa, kalau saya ini sama Tuhan, instan saya akan langsung diubahkan gitu. Nah, kita butuh proses, kita butuh latihan, kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita nggak banyak, mungkin ada kesimpulan dari masing-masing, singkat-singkat saja, sebelum nanti ditutup sama Pastor John. Engel? Nah, kalau dari saya pribadi ya, ada pelajaran penting yang saya dapatkan di sini. Ternyata ketika Allah menampakkan diri berulang-ulang dari Yakub sampai kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama yang lain, ternyata di dalam bahasa Ibraninya itu
kehadiran Allah itu diartikan dengan kata ruah. Saya bertanya-tanya dan saya cari tahu mengenai ruah ini. Ternyata ruah itu adalah the breath of Yahweh. Nah, ini jadi menariknya kenapa? Ternyata yang datang itu baru napasnya Tuhan. Belum Tuhan yang benernya. Bayangkan coba, kita tuh benar-benar nggak ada apa-apanya. Bahkan napasnya aja nyentil si Yakub aja bisa pincang kan. Itu juga belum mungkin 0, sekian miliar triliun tenaga gitu kan. 0, sekian itu. Bayangkan coba kalau Tuhan memang benar-benar murka, dia sendiri dari singgasananya yang jauhnya juga kita nggak bisa mencapai. Nggak ada manusia yang bisa mencapai karena galaksi ketemu galaksi baru kita nggak tahu di mana rumah Allah itu. Dan itu yang membuat kita betul-betul seharusnya tahu diri bahwa manusia itu bukan apa-apa dan jangan sampai menjadi sombong ketika punya segalanya, bisa segalanya, karena itu pun nggak ada artinya. Ya, jadi pelajaran yang kita bisa dapat ya, bagaimana kisah dari Yakub menjadi Israel ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu setia untuk menepati janjinya, walaupun kadang-kadang tampaknya kita lihat umatnya sendiri mau menghalangi akan rencana Allah tersebut. Contoh di gereja, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi ada motif di sana yang kita tidak tahu apa motifnya. Tetapi ketika kita lihat ujungnya, ternyata dia mau menonjolkan dirinya, bukan mau menonjolkan Allah. Tetapi intinya adalah Allah mau menggenapi akan janjinya. Janji apa? Penyertaan kepada umatnya. Janji apa? Ketika kita menderita, dia ada menyertai kita sesuai Mazmur 23 ayat 4. Ketika kita susah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu janjinya. Dan janji yang paling pasti yang Tuhan janjikan dan kita tidak perlu khawatir itu adalah janji keselamatan. Ya, ketika Yakub berubah dari Yakub menjadi Israel, itu adalah poin atau janji yang paling penting yang kita harus ingat, bahwa itulah iman kita, iman sejati daripada umatnya. Kita akan diselamatkan dari segala penderitaan dunia ini, yaitu hidup yang kekal dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih, Pendeta. Dari saya mungkin adalah bahwa dari pelajaran bahwa bagaimana seberapa mengerikan atau seberapa berdosanya seseorang, apalagi seperti Yakub lakukan ini ya, ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita mau bertobat, dia akan guide us in every step of the way. Dia akan biarkan kita bergumul, tapi dia akan bantu kita, tapi dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Amin. Ya memang tadi kesimpulannya luar biasa indah ya, bahwa ada jaminan, ada kepastian. Tapi coba kita ambil waktu sejenak dan bayangkan kita di posisi Yakub. Anak saya tidur sama gundik saya. Anak perempuan saya diperkosa, satu kota dibunuh. Terus nanti kita belajar anak saya yang satu dibunuh binatang buas, yang ke-10 pembohong, yang satu menikah sama menantunya sendiri. Jadi it's a messed up family, dan kita bisa bilang janji itu nyata ya karena kita udah hidup 2000 tahun dari dia. Kita nggak tahu apa rasanya menjadi dia. Tapi kalau kita benar-benar masuk ke dalam pikiran dan kehidupan Yakub, dia mungkin kayak dia duduk di kemah sendiri, men, keluarga gue berantakan banget. So, kalau gue bilang ya, angel terbesar itu dari Yakub itu yang luar biasa indahnya adalah it's okay to be a nobody. It's okay to have messed up family. Gue tanya jujur pribadi ya, bro, pastor, mau nggak pilih orang kayak Yakub jadi ketua jemaat? Padahal kita selalu menganggap bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang bahagia, yang sempurna. Tapi bagaimana sebenarnya justru keluarga yang diingat Tuhan itu adalah keluarga yang disfungsional. Awalnya. Dan ketika kita bisa sadar bahwa kita adalah keluarga disfungsional, pada waktu itulah kasih karunia Tuhan bisa mengalir pada kita. Jadi kita bisa bilang bahwa kita harus percaya sama janji Tuhan, itu memang benar karena kita itu udah tahu gimana akhirnya nanti kisah Yakub. Tapi how about your own tale? Beberapa dari kita masih bergumul ya, anakku masih kecil, ya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Oke, kalau kayu mungkin bergumul dengan yang lain, tapi we will never know. And the good news is that it's okay to be imperfect.
kayak lagu itu kan yang baru imperfect. Dalam kelemahan aku kuat. Adalah kelemahan aku kuat. Adalah Oke. kelemahan aku kuat. Terima kasih teman-teman semua sudah berdiskusi. Terima kasih. Kita akan belajar kembali dengan cerita yang lebih menarik lagi. Jadi tetap ikuti program diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati.